Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat, masih dengan tema yang sama yaitu tentang kejang demam bersama dengan Dokter Elsa dan juga Dokter Lisda. Baik dokter, kita lanjut dulu ke materi dulu ya dok ya. Oke, kita lanjutin PAT-nya lagi nih dok. Ya. Cepat tadi kan dok ya. Jadi evaluasi suhu ya tadi ya, sebenarnya di cut off berapa dan itu wajib untuk ibu atau bapaknya mengingat. Jadi biar nanti sebelum sampai ke suhu itu, makanya perlu tersedianya obat penurun panas gitu. Jadi tidak mencapai lagi di cut off point suhunya. Lalu setelah itu dievaluasi itu tentang lama kejang. Sama seperti yang sudah Dokter Elsa sampaikan. Jadi dihitung gitu ya, jangan kerasa kerusuk tadi. Jadi mending yang efektif gitu ya yang dikerjain. Jadi memang dihitung, oh ini anak aku kejangnya 4 menit nih misalnya. Jadi nanti ketika dibawa ke rumah sakit itu juga akan memudahkan dan tentu akan memberikan penata laksanaan yang lebih cepat karena nyambung gitu komunikasinya. Dan bentuk kejang tadi udah ya dijelasin ya, apakah tangan, kemudian ke atas, ke bawah, daerah wajah, daerah mulut atau rahang. Kemudian yang P-nya yaitu posisikan anak miring ya. Jadi tujuannya apa sih? Sebenarnya waktu kejang ini kan ada bagian refleks tubuh gitu ya. Nah, kita takutnya terjadi sumbatan di jalan nafas. Misalnya lidahnya jatuh ke belakang gitu ya, atau tertumpuknya saliva atau air ludah yang kemudian ini akan memperburuk keadaan. Karena kalau saluran nafasnya tertutup atau tersumbat, malah ini yang lebih emergensi dibandingkan dengan kejang demam yang sederhananya tadi. Ini yang bahkan bisa menyebabkan kematian, yaitu karena saluran nafasnya tertutup. Jadi harus dimiringkan. Ini akan mengurangi resiko terjadinya penutupan jalur nafas. Lalu yang A-nya yaitu atasi dengan diazepam. Ini tadi obat ya yang memang harus kita konsultasikan dulu ke dokter karena memang tidak bisa kita peroleh secara bebas gitu. Biasanya dokter akan memberikan atau merekomendasikan apabila memenuhi kriteria. Misalnya memang ada terbukti ada infeksi atau ada riwayat di bapak ibunya kejang demam. Boleh ada persediaan dan tidak sulit sih sebenarnya untuk memasukkan obat ini. Dan yang terakhir, turunkan suhu tubuh dengan bantuan kompres hangat. Jadi ini cuma bantuan artinya cuma sampingan gitu ya. Tetap obat penurun panas itu harus wajib untuk diberikan. Tapi untuk mempercepat prosesnya, maka boleh dan sangat dianjurkan untuk dilakukan kompres hangat. Gitu. Boleh next slide? Boleh next. Oke dok. Nah ini ya, apa sih yang kita lakukan? Sebenarnya hampir mirip ya itu. Intinya tadi cepat itu sih sebenarnya poinnya, yaitu tenang, baringkan di tempat yang aman dan datar gitu ya, dengan posisi anak itu dimiringkan gitu. Dan kalau anak lagi memakai pakaian, sebenarnya bagusnya pakaian itu dilonggarkan gitu ya. Jadi kalau dia ketat banget atau dibuka juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu ya. Kemudian tidak memasukkan benda apapun ke mulut gitu ya. Ini juga kadang-kadang menjadi paradigma yang sedikit keliru ya di tengah-tengah masyarakat. Ada yang bilang kasih sendok ya. Ya, sendok tuh di mulut supaya lidahnya nggak jatuh. Kalau konsep biar lidahnya nggak jatuh itu sebenarnya udah benar, karena kalau lidah jatuh ke belakang bisa menutup saluran pernafasan. Tapi konsep sendok yang dimasukkan ini yang tidak tepat. Kenapa? Sendok itu tajam. Kita bicara yang ini ya, logam ya. Itu malah akan menciderai gitu, menambah trauma yang lain, entah itu trauma gusi, gigi patah. Namanya kejang tuh keras loh, daerah mulut tuh bisa trismus ya, bisa dia seperti kaku gitu. Nah itu kalau dia benar-benar kuat, jepitannya akhirnya bisa patah gitu atau terkoyak sendoknya, justru akan memberikan trauma luka robek di daerah lagi ya dok ya? Di daerah mulut gitu. Kalaupun misalnya kita mau mengganjalnya itu, dia biasanya ada kayak sudap lidah, dan itu memang bahannya lebih lembut dibandingkan dengan sendok tadi. Ini bahaya kalau sendok justru gitu, bisa menciderai. Kemudian posisi miring tadi ya, dan jangan ditinggalkan. Jadi jangan sampai dua-duanya berangkat ya, ayah sama bundanya tuh mencari peralatan mau ke rumah sakit, terus anaknya ditinggal gitu ya. Jangan sampai ini terjadi gitu ya. Dan tenangkan. Jadi biasanya nanti kan setelah bangun, seperti kata Dokter Elsa, pasti anak ini akan pulih kesadarannya. Kalau memang benar kejang demam sederhana gitu ya, atau kategori kejang demam tadi bukan karena proses intrakranial, artinya dia pasti akan pulih.
Nah, itu segeralah kita terus melakukan observasi ketika anak sudah pulih, dan saran saya walaupun dia kejang demam sederhana tetap periksakan anak ke dokter. Jadi nggak harus kejang demam kompleks. Jadi saran saya tetap buat para bunda yang ada di rumah, kejang demam sederhana ataupun kompleks tetap bawa anak untuk observasi gitu ya. Dan pencegahan kejang nih saat anak demam apa? Karena kita udah paham tadi ya konsepnya. Dia akan kejang ketika mencapai cut off point. Dan setiap anak itu akan berbeda. Nggak bisa dipaksakan. Anak tetangga 39 udah kejang. Anak aku masih 40 kok dok udah kejang. Jadi gimana tuh, aku anak tetangga lebih bagus ya dari anak aku. Nggak gitu. Jadi bukan berdasarkan itu. Setiap anak beda cut off pointnya gitu ya. Ada yang di 39 dia udah kejang. Ada yang 41 cut off point suhunya baru dia kejang. Jadi bunda-bunda nggak usah membandingkan. Intinya ketika dia sudah demam, segera berikan obat penurun panas dulu. Ya, itu obat simptomatik atau obat yang paling ringan lah gitu ya. Dan saya rasa kalau sekedar penurun panas sirup biasa itu bisa kita beli gitu ya. Kemudian kompres hangat. Jadi ini penting sebenarnya. Kompresnya perlu saya tekankan bukan kompres dingin ya. Kadang-kadang kan anak nih badannya panas gitu ya. Paradigma yang ada di masyarakat tuh dikompresnya dengan batu es gitu ya. Nah, justru ini akan semakin meningkatkan suhu. Oh, gitu ya, Dok? Iya, justru tubuh itu akan merespon nih, oh di luar itu suhu dingin loh, kita harus naikkan lagi settingan suhu di tubuh kita. Akhirnya pas dilepas kompresnya yang terjadi bukan suhunya turun, justru akan semakin tinggi. Oke, berarti terjawab juga tuh dok pertanyaan yang di Instagram tadi. Kalau di kompresnya bukan yang dingin tadi bukan ya dok ya, bukan kompres instan tadi, tapi pakai air hangat. Iya, gitu. Pakai air hangat. Jadi air hangat itu nanti tubuh akan merespon nih, oh di luar suhu itu panas, hangat. Jadi kita harus menurunkan suhu di dalam tubuh, akhirnya turun deh dengan dibantu kompres. Beda dengan kalau dingin, di luar makin dingin nih, berarti masih kurang nih kita, dia akan naikin lagi suhunya. Gitu. Jadi itu konsep yang harus kita luruskan sama-sama hari ini dan bawa ke dokter atau rumah sakit ya. Next. Oke, next. Oke. Boleh next slide. Sebentar dok. Oke, ini dia dok. Oke, ini ya, ini sebenarnya sama aja ya. Intinya penanganan tadi adalah cepat aja deh, biar nggak ribet. Ini panjang ya, pokoknya buat bunda-bunda di rumah intinya itu cepat tadi. Tenang, tidak panik gitu ya. Kemudian tetap mengawasi anak, posisikan anak miring gitu ya, dengan tidak menaruh benda tajam apapun di daerah mulut gitu ya. Kemudian lepaskan atau longgarkan pakaian anak ya, supaya anak nyaman, jangan ditinggalkan. Lalu kalau ada tersedia pemberian anti kejang atau diazepam perektal atau lewat dubur boleh diberikan, dan jangan lupa obat penurun panas. Oke, itu diberikannya setelah kejang berarti dok ya? Saat kejang sebenarnya. Saat kejang yang kalau kita ada persediaan ya, sehingga nanti dia akan cepat reaksi obatnya. Gitu ya. Dan kompres di sini mungkin yang aku mau tekankan tuh adalah kompres ya. Jadi kompres tadi itu perlu sangat digarisbawahi, yaitu kompres dengan air panas, air hangat, bukan dingin, bukan batu es apalagi ya. Nah, itu biasanya kita pakai handuk kecil boleh atau sarung tangan gitu ya. Kemudian kita rendam, kita udah siapin nih air hangatnya gitu ya, kita rendam, kita peras sedikit biar tidak basah. Lalu kita tempelkan biasanya di daerah-daerah lipatan tubuh. Jadi terlebih dahulu anak dibuka pakaiannya gitu ya. Di lipatan tubuh tuh di mana? Di daerah leher, ketiak nih paling bagus. Kemudian daerah lipat paha dalam ya. Jadi di lipatan tubuh ya, sama biasanya paling sering di kening, dahi gitu ya. Nah, itu jadi kita biasanya siapin beberapa handuk ya atau beberapa sarung tangan. Nanti ketika sudah berapa saat kita tempelkan, terus kita ngerasa udah nggak hangat lagi nih, maka kita harus ulang lagi, kita rendam lagi, kita peras dan kita ganti yang hangat. Intinya harus hangat yang tertempel di daerah ketiak gitu ya. Biasanya kita tunggu sekitar 3 sampai dengan 5 menit. Setelah itu baru kita cek ulang lagi suhu tubuhnya. Oke. Gitu. Next slide. Next slide boleh? Ini ya. Kena kejang yang harus dirawat itu yang gimana sih? Gitu. Ini jadi pertanyaan. Apakah semua harus rawat inap gitu ya? Tentu tidak sebenarnya. Dari penjelasan dari Dr. Elsa tadi, kita lebih cenderung dari kedua klasifikasi itu yang kejang demam kompleks yang indikasi untuk rawat inap. Ya, apalagi itu terjadi pertama kalinya bagi anak ini. Pertama kali langsung kompleks. Nah, ini biasanya indikasi banget untuk rawat inap dulu karena kita mau observasi. Ya, kompleks tadi apa? Yaitu lebih dari 15 menit atau dia berulang dalam 24 jam. Karena kalau sederhana dia tidak akan berulang dalam 24 jam.
Kemudian disertai dengan penyulit, artinya apa? Ada infeksi dasar, memang wajib sih ya, makanya terjadi kejang demam di luar proses intrakranial. Jadi kita mau atasi itu infeksinya, apalagi kalau berat, infeksi saluran kemih misalnya gitu ya, infeksi dari saluran pencernaan dan lain-lain. Kemudian anak panasnya itu gak terlalu tinggi banget, misalnya tadi kan 36,5 sampai 37,5, paling dia di atas itu sedikit tapi dia udah kejang. Nah ini juga perlu observasi, kenapa cut off point-nya itu kecil gitu ya. Kemudian usia di bawah 6 bulan ini wajib untuk dirawat, karena biasanya takutnya ada hal lain nih kalau di bawah 6 bulan, karena ini epidemiologinya harusnya 6 sampai 5 tahun, 6 bulan sampai 5 tahun ya. Kemudian ini salah satunya, tadi ada pertanyaan juga ya, diberikan penurun panas tapi tidak mereda. Jadi pertanyaan Bapak tadi ada di Instagram itu sangat dianjurkan sekali untuk konsultasi segera ke dokter. Gitu ya. Dan penanganan saat demam tadi, obat penurun panas memang sebaiknya kita sediakan selalu ya di rumah ya, untuk yang kita punya baby atau punya anak kecil ya. Kemudian kompres air hangat itu pasti ada lah ya, tersedia gitu ya. Dengan caranya seperti tadi, berikan air minum. Jadi kita harus rehidrasinya cukup. Jadi jangan anaknya dibiarin aja gitu, kasih air minum yang cukup karena dia kan sangat lelah gitu ya. Dan peningkatan metabolisme tubuh ketika suhu itu naik itu sangat banyak. Jadi menghabiskan energi, harus diganti dengan cairan yang cukup gitu ya. Dan kita juga harus selalu mengukur suhu tubuh anak. Jadi harus rutin dicek-cek, apalagi kita udah punya konsep nih ada cut off point tertentu gitu. Next, sepertinya sih oke, ini ya, ini beberapa tipsnya yang harus disediakan. Termometer yang gampang aja ya, jangan yang sulit-sulit, nanti nyarinya yang sulit lagi, yang raksa, nggak tahu cara makainya ya. Jadi yang biasa aja gitu ya. Kemudian obat penurun panas yang biasa, ini saya rasa gampang sih didapatkan ya. Kemudian obat anti kejang ini memang tidak bisa sembarangan. Memang saran saya adalah konsul dulu ke dokter gitu ya, apakah dokter merekomendasikan untuk ada tersedia obat tersebut. Dan sudak lidah. Nah ini jadi ini bahannya tuh apa sih, tidak menciderai gitu. Tapi itu tadi lebih utamakan kita miringkan saja dulu ya, seperti itu. Dan segera bawa ke fasilitas pelayanan terdekat, apalagi kalau dia udah kesulitan bernafas gitu ya, berarti udah ada sumbatan nih, ini yang bahaya, yang bisa mengancam nyawa. Atau penurunan kesadaran, setelah kejang justru anaknya dibangunnya, ditepuk-tepuk, dia nggak sadar, ini wajib banget untuk dibawa. Atau tadi lebih dari 15 menit, atau dia berulang nih, dalam kurun waktu perjalanan dari rumah ke IGD aja udah 3 kali dok kejang. Nah ini sangat-sangat diwajibkan gitu ya, karena ini jangan-jangan sudah harus indikasi untuk kita lakukan observasi di rumah sakit atau rawat inap gitu. Boleh, sepertinya sih sudah habis nih slide-nya. Next. Oke, boleh dulu dok. Ya. Oke, kita jeda sebentar ya dok ya, nanti kita balik lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dokter Kita Bersama Kita Sehat.